Nama saya Demoki Amalia Haidi. Saya berasal dari Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, jurusan Teknik Informatika kelas D. Di sini saya akan membuat proyek dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi dan Informasi, di mana sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Di sini saya membuat proyek tentang sistem informasi akademik berbasis website dengan menggunakan Microsoft Project tahun 2016. Nah, sebelum kita membahas Microsoft Project-nya, kita bahas dulu latar belakangnya. Salah satu bidang strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Hal ini mengingat pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia tergantung dari kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan terhadap masyarakat secara luas dan menyeluruh sangat diperlukan. Manajemen atau pengelolaan proyek, atau selanjutnya ditulis manajemen proyek saja, adalah suatu disiplin ilmu pada era tahun 1950-an Amerika, bangsa yang pertama kali menggunakan ilmu manajemen proyek. Henry Gantt dapat dikatakan bapak dari ilmu manajemen proyek, dan namanya pun menjadi metode yang digunakan bernama Gantt chart. Nah, metode tersebut nanti bakal ada di Microsoft Project-nya. Nanti kita bahas untuk lebih lanjutnya. Perlu diingat bahwa mempelajari manajemen proyek itu tidak terlalu sulit, karena di dalamnya terdapat hal-hal yang terbiasa dilakukan oleh manusia. Hanya ditambahkan sedikit saja logika dan aturan yang khusus. Sedangkan proyek itu usaha yang harus dilakukan dari awal hingga akhir pada suatu kejadian yang mempunyai batasan, waktu, anggaran, sumber daya yang dibutuhkan oleh pelanggan. Meskipun akhir tujuan dari adanya proyek adalah untuk memuaskan pelanggan. Maksudnya gini, ketika ada suatu perusahaan besar maupun kecil memanage proyek, yang terpenting adalah waktu yang tepat dalam membuat dan memutuskan prediksi, serta penggunaan sumber daya dan laporan dalam penyampaian produk atas hasil dari proyek yang dijalankan. Lalu, bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah proyek? Diperlukan beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari proyek, yaitu ada sasaran atau tujuan, memiliki rentang waktu atau deadline, waktu, biaya, dan syarat kerja yang lengkap, berurutan dari A hingga Z, terkadang merupakan sesuatu event atau kejadian yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Lalu di sini ada ruang lingkup. Yang pertama di sini ada perencanaan, yang tujuannya adalah melakukan usaha untuk memenuhi persyaratan spesifikasi proyek yang ditentukan dalam batasan biaya, mutu, dan waktu ditambah dengan terjaminnya faktor keselamatan. Nah, untuk tugas-tugasnya mungkin nanti kita bahasnya di Microsoft Project. Lalu yang kedua ada analisis sistem, di mana analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap desain sistem. Lalu yang ketiga, di sini ada desain sistem. Nah, setelah tahap analisis sistem tadi, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran yang jelas apa yang harus dikerjakan. Kemudian, memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Nah, desain sistem dapat diartikan sebagai yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, lalu pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancangan bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, berupa gambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, dan yang terakhir menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem.
Yang keempat yaitu implementasi sistem, di mana tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam perusahaan. Lalu yang terakhir ada pasca implementasi. Nah, dari segi teknis yang dimaksud dengan aktivitas-aktivitas pasca implementasi adalah bagaimana manajemen pemeliharaan sistem akan dikelola seperti maintenance, support, and service management. Seperti halnya sumber daya yang lain, sistem informasi akan mengalami perkembangan di kemudian hari. Nah, di sini terdapat tabel rencana anggaran biaya atau bisa disingkat dengan RAB. Di sini terdapat programmer, pendukung teknis, analisis, dan teknik listrik. Di sini mereka udah jadi kerjanya udah dari awal sampai akhir. Nah, hitungan jamnya ini selama pengerjaan mereka dari awal sampai finish. Nah, kalau programmer itu di 1008 jam dengan gaji 5.040.000 dengan hitungan standar rate-nya tuh 5.000 per jam. Lalu ada pendukung teknis di mana dia bekerja selama 160 jam dengan gaji 3.360.000 dengan hitungan per jamnya itu 3.500. Dan juga ada analisis 280 jam di mana gajinya 1.344.000 dan hitungan per jamnya 4.800. Nah, untuk teknis listrik ini dia bekerja selama 72 jam dengan gaji 900.000. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Ada keterangannya juga. Di sini yang pertama ada resource name, ini tuh nama sumber daya yang dimiliki. Nah, di sini terdapat programmer, pendukung teknis, analisis, teknisi listrik, jaringan, dan lisensi. Nah, untuk programmer, pendukung teknis, analisis teknik listrik itu merupakan tipe pekerjaannya tuh yang kerja, sedangkan jaringan itu kan material dan lisensi itu biaya gitu. Nah, di sini ada inisial, itu inisial dari resource name-nya. Nah, di sini ada max unit menunjukkan presentasi unit yang dapat digunakan bila lebih dari satu, bisa dituliskan 200% yang berarti 2 orang. Karena anggapannya satu orangnya itu 100% rate-nya. Untuk di sini ada STD rate, itu tuh upah pegawai per jamnya atau harga material yang dibutuhkannya gitu. Lalu ada OVT rate, itu tuh merupakan biaya lembur atau biaya tambahan yang dikeluarkan. Dan ada cost atau use, yaitu menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut tidak berdasarkan per jam, tetapi pada saat menyelesaikan pekerjaan langsung akan dibayarkan. Jadi sistemnya sistem borongan. Lalu ada accrue, itu tuh menunjukkan sistem pembayaran. Sistem pembayaran, jadi pembayaran dilakukannya berdasarkan presentasi kerjanya gitu. Ya kan, ini ada prioritas. Lalu di sini ada base, itu menunjukkan kalender yang kita gunakan itu standar kalender dalam project. Nah, di sini ini merupakan biaya yang kita keluarkan dan ada juga biaya yang kita siapkan. Nah, untuk ACWP itu tuh merupakan keterangannya tuh ya biaya yang kita keluarkan. Nah, biaya yang kita keluarkan itu sebesar 10.644.000. Nah, sedangkan BCWP itu biaya yang kita siapkan yang dimana sebesar 20.491.200.000. Nah, ini ada kolom rencana tadi yang ruang lingkup, dimana di sini ada tugas-tugasnya juga dan ada deadline setiap harinya, durasi, dan ada juga durasi pengerjaannya juga. Untuk lebih jelasnya kita lihat di Microsoft Project-nya.
Nah, ini merupakan Microsoft Project yang sudah saya buat. Nah, ini merupakan Gantt chart tadi yang sudah dijelaskan dalam PowerPoint sebelumnya, materi sebelumnya. Nah, di sini terdapat task name di mana ini tuh merupakan ini tuh kan tadi ruang lingkupnya. Nah, ini tuh ada pekerjaan dari setiap masing-masing, jadi subbagiannya lagi. Dimana perencanaan ini tuh terdapat pembentukan tim proyek, meninjau permintaan, dan mengalokasikan sumber daya. Yang pertama di sini ada perencanaan. Nah, di sini ada beberapa task atau tugasnya di dalam sebuah perencanaan, seperti pembentukan tim proyek, meninjau permintaan, dan mengalokasikan sumber daya. Lalu di sini ada analisis, melakukan pemeriksaan, mempelajari cara kerja sistem, lalu menentukan keinginan, kebutuhan, dan persyaratan dari pengguna. Lalu ada pengumpulan data siswa. Lalu sehabis itu di sini ada desain, di mana yang tugasnya itu sendiri, di dalam tugasnya itu mengembangkan rincian dari sistem informasi baru atau sistem informasi yang akan dirubah. Lalu ada mengolah data ke dalam bentuk software dan hardware. Diimplementasi di sini tugasnya mengembangkan program, menginstal dan menguji sistem baru, mengkonversi ke sistem baru, pelatihan kepada si pengguna sistemnya, si usernya gitu. Dan yang terakhir ini tuh pasca implementasi yang bisa juga kalau aku di sini buat task name-nya operasi dukungan dan keamanan, di mana isi kegiatannya itu melakukan kegiatan pemeliharaan, memantau kinerja sistem, menilai keamanan sistem. Nah, nggak cuman si tugas-tugasnya aja, di sini juga terdapat keterangan tuh seperti total biaya. Nih, ada baseline, variance, aktual, remain. Dan juga di sini juga kita tahu siapa yang tugasnya tuh pembentukan tim proyek nih seperti. Nah, ini merupakan tugas dari si analisis dan pendukung teknis. Nah, kalau misalnya analisis nih melakukan pemeriksaan, tugasnya si analis gitu. Juga kalau nih misal contoh di desain, mengembangkan rincian dari sistem informasi baru ke sistem informasi yang akan dirubah, itu kan tugasnya programmer. Di sini tuh ada keterangannya juga. Lalu nggak cuman itu, kita lihat nah ini merupakan dari si network diagramnya dari perencanaan tuh. Alurnya, ini merupakan alurnya. Tapi kita lihat. Nah, ini seperti yang ada pada PowerPoint tadi yang sudah saya jelaskan. Coba kita lihat yang lainnya sebentar. Nah, ini tuh ada durasi. Nah, ini tuh merupakan tugas-tugasnya berapa lama, durasinya, start dan finishnya. Nah, perencanaan itu dibuatnya 9 hari dengan awal pekerjaannya tuh 25 Juni dan berakhir di 7 Juli. Nah, di sini tuh sudah tercantum, sudah otomatis. Dia akan otomatis mengubah sesuai yang kita ingini, seperti ini kan misalnya ini pembentukan tim, durasinya kan 2 hari. Kita tentuin startnya misal di tanggal 25 Juni. Nah, mereka akan otomatis mengotomatiskan selesai si pekerjaannya tuh kapan sesuai si durasi yang kita pilih, yang kita mau gitu. Sama ke bawahnya pun seperti itu. Lalu nah, ini tuh merupakan tugas-tugasnya juga sama. Nah, ini tuh timelinenya.
dimana start si projectnya itu tanggal 25 Juli dan berakhir di 5 Oktober tahun 2021. Dan ini tuh chartnya, ini chartnya, tuh chart sama bagian dari sini juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena di sini juga saya masih harus banyak belajar lagi. Mungkin untuk kalau ada saran atau mungkin mau komplain atau aku banyak salah, bisa di komen aja di link di YouTube aku ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.